Nah, pasti pada bingung kan? Minum vitamin apa sih yang cocok buat ibu hamil? Kok bingung ya? Makan apa sih yang cocok? Makin bingung lagi. Nah, kita akan bahas mengenai vitamin pada kehamilan dan dampaknya pada mams dan si kecil. Jangan lupa nonton di video berikut ini. Hai Mams, perkenalkan nama saya Dr. Daryl Fernando, spesialis obstetri ginekologi atau spesialis kandungan. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai kepatuhan Mams dalam mengkonsumsi vitamin selama kehamilan. Mau tahu lebih lanjut? Jangan lupa nonton videonya, klik subscribe, sama nyalain tombol loncengnya. Buat Mams semua, pasti bertanya-tanya, makanan apa sih yang bagus, makanan apa yang butuh untuk kehamilan yang sehat, supaya ibunya sehat, si kecil juga sehat. Nah, secara umum, Mams, makanan itu kita bagi dua. Ada yang namanya makronutrien, ada yang disebut juga dengan mikronutrien. Makronutrien dan mikronutrien dua-duanya diperlukan pada kehamilan. Contohnya makronutrien adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Dan jangan lupa, air putih. Nah, kalau untuk mikronutrien mencakup vitamin dan mineral yang jumlahnya banyak banget. Untuk jenis makanannya, yang Mams bisa makan sebetulnya tidak ada pantangan khusus. Apapun yang Mams suka, boleh Mams makan dengan catatan, asal dalam batas wajar. Karena segala sesuatu yang berlebihan tentu saja tidak baik. Nah, memang ada beberapa makanan yang harus dihindari atau dicermati selama kehamilan. Yang pertama adalah makanan yang kurang matang atau tidak matang, seperti daging yang tidak matang, atau makanan dengan telur yang tidak matang, atau makanan dari susu yang tidak dipasteurisasi. Tentu saja itu dihindari. Dan secara umum, upayakan kebiasaan makanan yang sehat, jadi kurangi makan makanan yang instan, dan makan makanan yang banyak mengandung oksidatif, seperti yang banyak bakar-bakaran gosongnya, itu sebaiknya dikurangi. Untuk kecukupan gizinya, kita tadi sudah membahas ada makronutrien, ada mikronutrien. Secara umum, setiap trimester itu punya kebutuhan zat gizi masing-masing yang unik pada setiap trimester tersebut. Kalau pada trimester pertama, biasanya belum ada penambahan kalori yang signifikan, artinya belum perlu penambahan jumlah makanan, yang katanya kalau makan buat berdua, biasanya pada saat trimester pertama belum terlalu dibutuhkan. Sejak trimester kedua, baru nanti dibutuhkan penambahan kalori sebesar 300 kalori per hari. Dan pada trimester ketiga mungkin meningkat antara 350 sampai 400 kalori per hari. Untuk kecukupan nutriennya ini juga sangat bervariasi, Mams. Pada trimester pertama dan sebelum kehamilan dibutuhkan asam folat, kemudian iodin ya sebagai untuk hormon-hormon dan sebagai vitamin yang dibutuhkan untuk pertumbuhan si kecil. Tapi nanti pada saat trimester kedua, ketiga, maka akan banyak vitamin dan mineral lain yang dibutuhkan, seperti zinc, kalsium, vitamin D, dan itu banyak sekali. Saya tahu, pasti ada beberapa mams yang mungkin nggak sadar kalau lagi hamil. Ya, mungkin pas ketahuan sudah hamilan mungkin sudah 6 minggu, sudah 8 minggu. Nah, tapi selama masa itu belum minum vitamin, belum kontrol ke dokter. Tidak perlu khawatir, memang secara ideal dibutuhkan penambahan suplementasi asam folat dan zat besi selama kehamilan, terutama sejak sebelum konsepsi sebetulnya untuk penambahan asam folat tersebut. Namun sebetulnya semua sumber makanan itu, semua mikronutrien dan makronutrien itu juga terdapat pada makanan. Jadi kalau misalnya Mams lupa untuk mulai mengkonsumsi vitamin pada awal kehamilan, tetapi makanannya masih bagus, artinya kandungan gizinya lengkap dan seimbang, mengandung protein, mengandung sayur-sayuran, buah-buahan, maka nanti begitu tahu, ya kita lanjutkan dengan pemberian vitamin tersebut. Untuk konsumsi vitamin memang dianjurkan dengan pemantauan dari dokter. Kenapa? Karena kebutuhan setiap mams itu berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Karena mungkin ada mams yang kandungan zat besinya yang kurang.
ada MUMS yang kandungan kalsiumnya yang kurang. Jadi tidak bisa disamakan antara satu MUMS dengan MUMS yang lain. Karena biasanya gitu tuh, saling ngerumpi, saya dikasih vitamin ini sama dokter saya, kok saya dikasih mereknya berbeda. Itu mungkin sudah diatur, sudah disesuaikan dengan kebutuhan dari MUMS sendiri. Kalau misalnya MUMS konsumsi vitaminnya tidak teratur, sebetulnya harusnya teratur ya. Kalau misalnya tidak teratur, perlu kita cari tahu apa penyebabnya. Apakah mungkin pilnya terlalu besar, atau mungkin rasanya nggak enak, atau mungkin mual muntah, atau mungkin MUMS memang sibuk sampai lupa. Nah, itu harus diperhatikan dan harus dimodifikasi sehingga kepatuhan MUMS untuk minum vitaminnya juga menjadi teratur. Seperti yang tadi sudah kita bicarakan, bahwa kebutuhan vitamin dan mineral itu berbeda-beda setiap orang. Secara idealnya, harusnya diperiksa kandungan vitamin, kandungan mineral dalam tubuh MUMS. Apakah ada yang kurang atau tidak? Karena kalau kita berbicara pemberian vitamin, maka kita mengenal ada dua jenis pemberian vitamin. Yaitu yang pertama suplemen, artinya kita memberikan tambahan. Atau yang kedua dalam dosis terapi, artinya ada yang kurang, lalu harus kita terapi, harus kita tambah memang, harus kita obati. Nah, itu dua yang harus disesuaikan dengan konsultasi ke dokter kandungannya. Ciri-ciri apa sih yang MUMS bisa rasakan kalau misalnya kekurangan vitamin dan mineral? Nah, seperti yang tadi kita sudah bicarakan, vitamin dan mineral itu banyak banget. Ya, mungkin ada lebih dari 30 jenis dan semuanya ada fungsinya masing-masing. Saya ambilkan contoh yang umum saja. Misalnya, MUMS kekurangan zat besi. Maka dampaknya apa? MUMS-nya bisa mengalami anemia, penurunan cadangan besi, dan mungkin si kecil juga bisa mengalami anemia. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah kekurangan asam folat. Asam folat ini sangat penting untuk pertumbuhan dari sistem tabung saraf dari bayi, dari si kecil. Jadi kalau misalnya MUMS kekurangan asam folat, maka beresiko untuk terjadi cedera atau cacat pada tabung sarafnya dengan penyakit yang biasa kita sebut seperti spina bifida. Mungkin MUMS pernah dengar. Nah, jadi dampaknya sebetulnya banyak dari kekurangan vitamin itu. Dan sekarang penelitian yang baru ini juga menyatakan bahwa asupan gizi MUMS selama hamil ini juga menentukan penyakit pada si kecil nanti pada saat dia dewasa. Karena sudah berhubungan, ibu yang gizinya kurang baik atau tidak tercukupi dengan baik selama kehamilan, maka bayinya, si kecil akan beresiko untuk mengalami seperti hipertensi, diabetes, penyakit autoimun nanti pada saat usia lebih tua. Jadi semuanya harus diperhatikan. Oke, sekarang kita berbicara suplemen nih. Bukan dalam artian dosis terapi ya. Kalau memang misalnya ada yang kurang, maka itu harus diterapi. Tapi kalau misalnya suplemen atau tambahan multivitamin, nah ini menjadi agak tricky. Kenapa? Karena sumber makanan dan sumber gizi utama MUMS adalah tentu saja dari makanan, bukan dari vitamin. Ingat ya, jadi porsi makanannya itu harus yang gizinya lengkap dan seimbang. Saya contohkan, misalnya MUMS memiliki 1 piring makanan, maka seperempatnya diisi dengan karbohidrat. Seperempatnya diisi dengan protein, ya seperti telur, daging, ikan, ayam. Nah, separohnya lagi itu dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi jangan salah ya MUMS, bukan nasinya yang 1 piring, lalu lauknya sedikit-sedikit saja. Kalau misalnya makanannya sudah bagus, maka suplemen boleh saja. Ya, karena suplementasi multivitamin pada kehamilan, ada beberapa penelitian yang menyatakan dia mengurangi resiko untuk bayi kecil. Tapi memang yang utama adalah dari makanan. Konsumsi suplemen pada ibu hamil mungkin tidak terlalu terkait dengan kenaikan berat badan pada ibu hamil. Kenapa? Karena suplemen atau multivitamin sebetulnya tidak mengandung kalori yang banyak. Artinya dia tidak mengandung zat gizi makro yang menjadi sumber utama kecukupan kalori. Namun memang asupan maternal multivitamin sudah ada beberapa penelitian yang menyatakan dia berhubungan dengan berat bayi yang lebih besar. Artinya dia mengurangi resiko bayi yang kecil, pertumbuhan janin yang terhambat. Jadi terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang mungkin pola makannya masih kadang-kadang berantakan, kadang-kadang banyak pengen jajan ya. Peran multivitamin itu menjadi sangat penting untuk melengkapi kecukupan gizi yang tidak didapatkan dari makanannya.
Oke, untuk konsumsi susu, kalau moms yang kontrol ke dokter rutin pasti akan dengar tuh, suka disuruh minum susu, ya, ada diberikan vitamin. Sebetulnya semua itu baik, ya, karena susu itu sebetulnya juga seperti susu hamil, dia difortifikasi dengan zat-zat tambahan yang dibutuhkan. Masalahnya di Indonesia ini banyak yang tidak patuh untuk minum susu juga. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia kadang-kadang tidak terbiasa untuk mengkonsumsi produk susu maupun seperti keju dan yogurt dan lain-lain. Jadi, kadang-kadang susu boleh, vitamin boleh, dosisnya seperti apa, itu disesuaikan dengan asesmen dokter pada saat menilai kecukupan makan dari momsnya. Udah 9 bulan nih, moms hamil, saatnya melahirkan si kecil. Pasti udah nggak sabar dong. Nah, kalau misalnya moms yang kekurangan zat gizi, baik makro maupun mikro, itu bisa berpengaruh terhadap proses persalinannya sendiri, maupun sesudah persalinan dan masa menyusui. Sebagai contoh, kalau moms yang kekurangan gizi, misalnya sangat kurus, atau justru sangat kelebihan gizinya yang berat badan berlebih, maka itu bisa mempersulit proses persalinan. Ada resiko perdarahan pada saat persalinan. Ada resiko untuk lukanya sembuhnya kurang baik pasca persalinan. Dan selain itu, untuk kandungan vitaminnya sendiri, misalnya kalau kekurangan vitamin C, zinc, kekurangan zat besi, maka akan beresiko untuk penyembuhan luka yang tidak baik, kemudian untuk perdarahan pasca salin. Maka selama periode 9 bulan yang moms miliki, itu adalah waktu yang cukup panjang sebetulnya untuk memperbaiki atau menambahkan segala sesuatu yang bermasalah. Salah satunya adalah kecukupan dari zat gizinya. Dan jangan lupa, pada saat menyusui, nah, menyusui ini periode beda lagi nih. Menyusui itu moms butuh penambahan sekitar 500 kalori per hari. Kalau yang tadinya selama hamil sekitar 300-400, maka pada saat menyusui menjadi sekitar 500 kalori per hari. Kalau misalnya momsnya cadangan gizinya kurang baik, terutama untuk zat besinya, maka kandungan zat besi di ASI-nya juga akan berkurang yang bisa berdampak pada anemia pada si kecil. Dan kita sudah tahu dampak dari anemia pada anak kecil misalnya adalah stunting, kemudian perkembangan otaknya kurang baik, ya, penurunan dari IQ-nya, maka itu semua harus diatasi. Nah, pasti moms bertanya-tanya nih, dok, saya masih punya kandungan vitamin yang dulu, masih perlu nggak ya? Selama hamil masih nyisa, masih ada beberapa botol, sekarang saya menyusui, masih boleh nggak diminum? Tentu saja boleh, moms. Kenapa? Karena kandungan vitamin yang terdapat dalam multivitamin atau suplemen tersebut masih dibutuhkan selama proses menyusui. Ya, nanti kalau misalnya anaknya sudah lebih besar, artinya mungkin sudah lebih dari usia kehamilan 6 bulan, sudah tidak menyusui ASI eksklusif, maka memang zat gizi utama dari si kecil adalah dari makanan pendamping ASI. Tapi selama 6 bulan menyusui dan selama bayinya 1000 hari pertama kehidupan, intinya harus tercukupi zat gizinya untuk pertumbuhan dan perkembangan si kecil yang lebih baik. Nah, kita sudah sampai nih moms di akhir video ini. Sudah banyak banget informasi yang dari tadi disampaikan. Jangan lupa untuk ditanyakan dan dicatat, ditanyakan ke dokter atau ke bidan atau ke tenaga kesehatan yang melayani moms tentang kecukupan gizi dan vitamin dari moms. Jangan lupa untuk like, komen, dan share untuk dibagikan ke teman-teman moms yang lainnya. Sampai jumpa!